Oke pemirsa, berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Hari ini saya sudah ada janji dengan kreator muda yang ganteng, kreator muda dengan genre misteri. Kreator muda ini senang dengan konten-konten misteri. Saya sudah ada janji dengan beliau. Saya sekarang sudah berada di tempat warung bandrek Sukamenak miliknya Kang Asep. Untuk itu, ikuti terus perjalanan saya di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di warung bandrek Sukamenak, yaitu miliknya Kang Asep. Saya di sini sudah bersama Kang Taufik Hidayah. Taufik Hidayah itu? Taufik Hidayah lah. Taufik Hidayah kumaha sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sekarang ya obrolan teh bakal rada ramenya ya, rada. Insyaallah. Masalah pemirsa mungkin ini rada agak sedikit berbeda. Jadi sekarang saya di sini akan membahas tentang jurig. Jadi jurig ya. Jadi ini Kang Dadang ini Kang Dadang tuh. Kang Taufik ya. Kang Taufik panggilan Dadang ya, pemirsa. Masalahnya di daerah ieu ngaranna Taufik kada ya. Ai hobi mengeksplor jurig tapi jiwa playboyna masih kena iya sih kan. Masalah mah ieu ngaranna di mana-mana beda. Oke Kang Taufik. Ya. Kang Taufik itu kan sebagai kreator. Mungkin kreator channel jenis genrenya ini di bidang mistis. Jadi pertama ketertarikan Kang Taufik ini nah istilah nama jual tertarik gitu karena dunia mistis, padahal kan usia masih muda gitu. Sampai ke tertarik awalnya kumaha eta bisa tertarik karena dunia mistis? Untuk awal tertarik ke dunia mistis sih lihat-lihat di YouTube, TV kan, menyerukan hobi nonton, pengen nanya gimana lah sih ngerasain berada di tempat-tempat yang mistis kan. Dulu itu nggak percayalah adanya jurignya, percayalah. Setelah membuktikan langsung, awalnya saya jadi viewer dulu di tim yang lain, ikut tim yang lain sekitar setengah tahun lah ada dari situ. Saya punya ide gimana kalau saya bikin channel sendiri nih, pengen naik daun juga lah. Gak mungkin kalau terus-terusan jadi viewer orang lain mah gak bakal naik. Ya, jadi mending bikin sendiri. Kita mengeksplor. Jadi benar-benar menghasilkan sesuatu ya yang bisa dinikmati mungkin oleh pemirsa di luar sana. Iya. Terus kemarin teh apa ya namanya itu adalah Pangalengan Ghost Explore. Pangalengan Ghost Explore. Jadi ini mengeksplor hantu-hantu yang ada di Pangalengan. Iya, pasti. Selama mengeksplor di Pangalengan pernah misalkan menemukan sosok hantu seperti apa aja yang ada di Pangalengan? Untuk di Pangalengan mayoritas paling sering penampakan pasti sosok Inces. Inces teh naon tuh? Kuntilanak. Oh, kuntilanak. Kuntilanak kan lebih modern lah Inces lah. Oh. Sering ketemu kuntilanak, pocong, genderuwo, terus kalau genderuwo masih jarang, tapi yang sering mah kuntilanak paling sering kuntilanak. Dari misalkan terlihat dari sosok nggak belegedegnya gitu langsung apa misalkan ada suaranya apa kumacing itu? Kebanyakan dari untuk suara pasti ada, pasti ada, tapi kebanyakan untuk penampakan itu di samar-samar sih. Kalau ada penampakan nggak mungkin langsung blek ada kan di depan, nggak pasti samar-samar. Penampakan pun nggak terlalu lama sih, paling lama itu untuk penampakan sekitar 30 detik. 30 detik? Paling lama sekitar 30 detik. Ada ritual tertentu tuh misalkan
oh supaya datang nih si Inces itu tuh? Kalau untuk ritual pasti ada. Untuk ritual untuk pemanggilan kan. Saya juga kan untuk explore nggak mungkin sendirian, saya juga pasti bawa orang pinter kan. Nggak mungkin lah ujug-ujug explore takut ada apa-apa juga kan. Ada tim itu, ada yang bisa juga, yang bisa mendatangin dan juga untuk menetralisir untuk di lokasi. Jadi ini untuk pemirsa di luar sana yang ingin mencoba menjadi kreator seperti Kang Taufik ini, mungkin ada apa? Mesti ada bimbingan dari orang yang pinter gitu. Iya. Jadi Kang Taufik ini dulunya ada bakat gitu di dunia mistis apa kumaha apa? Emang orang mah jual resep itu karena cerita mistis. Langsung nyiun gitu kumaha. Awal lama sih kan kerja teh di dunia mistis juga, kerja teh di rumah pengabdi setan. Sebelum membentuk Pangalengan Ghost Explore. Kerja dulu di dunia mistis sekitar 4 tahun di rumah pengabdi setan yang sedang viral kan, itu rumah terkenal angker juga. Kerja di situ banyak lah youtuber yang ke situ mengeksplor di situ, dapat motivasi lah. Jadi tertarik pingin sih punya channel sendiri nih kayak gini, kayaknya seru. Dan alhamdulillah berani mendirikan channel sendiri dan alhamdulillah viewer juga alhamdulillah ada lah. Itu di-share-nya di YouTube apa di Facebook apa di media sosial yang lain? Untuk di-share di Facebook, kalau live streaming kan kita itu live streaming, pakai Ghost Explore live streaming, nggak ada offline kan. Untuk live streaming mah real nyata kan, nggak mungkin ada settingan kan untuk di live streaming mah. Paling di up-nya di Facebook. Jadi sekarang udah alhamdulillah viewer untuk viewer alhamdulillah, untuk dari akun yang dulu yang pertama saya bikin kan 2 kali bikin channel, yang satu kan viewernya udah hampir 1.000 pengikut. Dikarenakan ada netizen yang sirik, akhirnya si akun saya itu dibajak, akhirnya nyampe sekarang udah nggak bisa dibuka lagi. Dari situ mulai dari nol lagi bikin lagi channel, tapi masih nama masih tetap, tapi ya viewer sedikit berkurang lah pasti. Kalau eta akun dibajak nanti curiga ku jurig anu keheula sakana mah curiga kasih genderuwo asli soalnya bener jadi hati di explore wae. Jadi orang tuh cenah suka ngopi ke loba di expose paling akunna cenah akun pikiran ka dinya tuh pasti aya. Tanya masih sebuah misteri, ternyata masih sebuah misteri sampai sekarang tanya. Nah terus selama mengeksplor gitu, naon sih suka dukana untuk dina bidang permistisan menjadi kreator di untuk suka dukana, untuk dukanya dulunya. Untuk dukanya dulu pernah pas mau explore di hutan lumayan angker, tapi masih dipakai tanam sayuran. Sekitar jam 10 malam pas mulai masuk explore, ada warga yang datang. Disangka bangsa tomat saya. Serius, disangka bangsa tomat, padahal saya masih labnya, disangka mau nyuri tomat. Kebetulan harga tomat kan dulu masih melambung tinggi. Kebetulan ekspor di dekat tangkal tomat eta. Saya nyampe di RT RW kan gara-gara disangka bangsa tomat. Tapi sebelum melakukan ekspor apakah minta izin dulu misalnya ke pihak RW RT supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi salah paham? Kalau untuk dulu pas waktu disangka bangsa eta ya. Alhamdulillah saya belum laporan, belum ada izin, makanya mengaku salah juga lah sampai di RT RW kan. Dan alhamdulillahnya saya punya bukti kuat di HP bahwa saya sering explore. Dari situ saya sampai RT RW dikepung keluarga. Kekepung di warga? Keluarga, untunglah alhamdulillah tadi tenggelam. Tapi beres gitunya masalah. Beres masalah real. Pas udah kejadian eta, alhamdulillah pas setiap ekspor pasti minta perizinan dulu ke RT RW setempat. Jadi pengalamannya, jadi supaya di luar sana masyarakat merenang naon nih kurusukan penting-penting urangnya. Tapi kan pasti setiap kreator yang menjadi kreator di jenis genrena misteri pasti kerjana malamnya. Iya, pasti malam. Aya tuh misalkan penampakan di siang hari, lamun misalkan tersengaja ulin misalkan ka mana suatu daerah, jual aya penampakan gaib atau suara gaib atau kumaha kejadian-kejadian gaib. Tapi di siang hari pernah tuh kejadian. Di siang mah belum pernah sih. Untuk di siang hari mah belum pernah. Belum pernah untuk siang hari mah. Paling kebanyakan mah di waktu maghrib. Di waktu maghrib mah hampir sering sih lihat penampakan di waktu maghrib.
Jadi itu pemirsa masih dalam misteri kenapa si juri gitu keluarnya peting wae nya. Tah eta. Dan satu saya sering eksplor nih dengan juri yang masih saya pikirin cuma satu. Naon? Kuntilanak eta ngaput baju di mana? Bisa jadi daster eta jadi pertanyaan. Benar ya tanya. Misterinya. Misteri masih misteri. Kuntilanak bisa jadi daster kan. Tapi kita Kang Opik kan sukanya geding bukan maksud apa-apa. Kan kadang ada di luar sana yang ada settingan lah, tidak banyak kan, ya, banyak lah. Pasti itu ada settingan supaya misalkan menaikkan viewer. Itu gimana tanggapan Kang Ubik terhadap misalkan kreator-kreator yang melakukan settingan di luar sana, apa gimana? Untuk saya pribadi mas, selama tidak merugikan pihak yang lain, tidak merugikan saya pribadi, nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah menyangkut dengan saya juga kan, otomatis merasa dirugikan juga kan. Dan juga untuk settingan, kalau saya lagi live, sering banyak viewer dari luar, otonya dari luar Bandung yang bilang settingan gitu. Saya cuma satu, saya kenaon ke Kulit Tengah peting dengan juri, bisa ukur di setting, udah cicing di rumah. Oh iya. Cuma segitu. Jadi mungkinnya aya jelema teh nu bener-bener urang teh neangan nya. Iya, gitu ya. Bukan aya oge nu setting dengan mudah mengennya settingan, tapi kan kadang sok viewernya sok lobanya nonton, ya, padahal tahu sebenarnya mungkin penonton di luar sana melihat settingan itu bukan melihat udah tahu mungkin itu settingan, tapi mungkin lebih melihatnya gimana sih aktingnya nih natural apa tidak, mungkin gitu yang settingan mungkinnya yang kebanyakan beda dengan kita yang natural asli berhasil misalkan melihat sosok penampakan makhluk gaib gitu mungkin. Dan untuk settingan masih, tapi bukan untuk menjelekkan satu konten kreatornya. Kebanyakan yang settingan mah di video offline. Kan offline kan otomatis kan di setting dulu. Benar beda dengan live-nya. Live kan kalau live mah ada enggak kalau lagi live nih. Kalau betul-betul settingan di mana ada kuntilanak tiba-tiba ngilang. Gimana mau nyetingnya kan itu live streaming langsung siaran langsung. Cuma gitu. Cuman sok ayalah bilang settingan, cuma satu untuk teman-teman yang suka bilang settingan, mangga welcome ikut aja explore, tapi dengan satu syarat. Kalau terjadi apa-apa kesurupan atau ada kejadian yang tidak diinginkan, itu di luar tanggung jawab saya, gitu aja. Tapi sempat misalkan waktu explore sempat ada yang kesurupan itu misalnya. Kalau itu mah sering banget, saya juga sering kesurupan kalau waktu explore mah. Itu cara mengatasinya supaya bisa tersadar kembali gimana itu kan? Alhamdulillah saya kalau untuk itu kan bawa juga orang yang bisa. Jadi tereglek lah seksinya namanya, tereglek masih ada yang bisa. Saya pernah kesurupan waktu eksplor di bangunan tua masih daerah Pangalengan. Saya lagi uji nyali, bakal lupa di depan, terus nyetel lagu Reng Sarungi. Saya kesurupan hampir diseretnya hampir 500 meter dari lokasi. Masih recordnya masih ada. Recordnya masih ada. Teman-teman tim yang lain sibuk nyari. Saya juga kan nggak sadar. Pas lihat lagi videonya, alhamdulillah saya lagi di sungai, dekat sungai. Itu kesurupan. Nah, sering bertanya juga kenapa sih host kok bisa kesurupan, kan itu host juga manusia. Host juga manusiawi, pasti bisa lah kesurupannya. Manusiawi. Host juga manusia ya, punya rasa, punya hati ya. Kersi manehna gitu. Kersi inces. Nah, ini pemirsa obrolannya cukup seru sekali. Tapi kita nikmati dulu ini Bandrek Sukamenak. Ini Bandrek juga kebetulan jadi sponsor saya terbaik ini, Warung Bandrek Sukamenak. Ini Bandreknya mantap sekali pemirsa. Pasti orang-orang Pangalengan sudah tahu ya Bandrek Sukamenak. Ini satu-satunya tempat nongkrong anak muda. Bukan anak muda juga ya, jadi banyaklah kalangan yang nongkrong ke sini yang ingin menghangatkan tubuhmu pasti datangnya ke Bandrek Sukamenak. Nah, terus kenapa ini kan katanya mau memberitahukan kepada pemirsa di sana, penonton setia Kang Usep. Ini katanya mau ganti nama dari Pangalengan Ghost Explore menjadi Jarambah Tim Explore. Ini sejarahnya gimana? Ini ceritanya bisa sampai ganti nama begitu? Untuk ganti nama, saya dapat rekomendasi juga dari Pak Asepnya, pemilik Warung Bandrek Sukamenak. Gimana kalau nama diganti kan, jadi nanti saya eksplornya nggak khusus untuk nyari setan, jadi bisa eksplor untuk wisata juga kan. Kalau Pangalengan Ghost Explore khusus mencari setan, kalau Jarambah Tim Explore mah kan bebas mau eksplor wisata, eksplor setan, jadi bebas gitu. Jadi kali-kali saya bisa eksplor di tempat wisata
bisa jadi usaha juga. Oh ya. Ada gak misalkan ini mengeksplor. Ya. Jadi kita mengeksplor misalkan tempat-tempat yang angker di Pangalengan yang memicu adrenalin kita. Misalkan kan ada orang-orang di luar sana yang emang suka gitu dengan tema-tema misteri, bahkan mencari tempat-tempat yang misteri. Ada gak misalkan tamu atau pengunjung ke Pangalengan yang datang misalkan meminta apa rekomendasi dari Kang Taufik, Pik misalkan di mana ya? Orang hayang wisata goib, kan aya geuning wisata, pasangan wisata rohaninya. Satunya juga. Aya tuh wisata goib, misalkan orang mah hayang ke tempat nu angker, da orang mah resep ke tempat-tempat angker aya tuh gitu misalkan tamu. Promosi bolehnya dikit-dikit. Boleh sok. Saya juga kebetulan punya channel wisata malam. Oh, wisata malam ada. Jadi wisata malam khusus orang-orang yang nggak percaya adanya setan, yang penasaran. Jadi saya bawanya di jam 10 malam, wisata malam. Sering banget saya ngajak-ngajak orang dari luar Bandung untuk wisata malam. Tujuan utama itu ke rumah pengabdi setan, terus ke makam Tuan Boska, ke rumah Tuan Boska. Ada 3 lokasi buat wisata malam, tapi itu khusus untuk wisata malam para yang nggak percaya adanya ya kayak gitu, kayak setan kayak gitu. Jadi itu mah orang-orang yang memiliki keberanian tinggi nya. Ya. Jadi kegiatannya malam itu dilaksanakannya malam. Kegiatan malam. Dari jam 10 lah, 10 malam nyampe jam 2 malam. Oh iya. Jadi mungkin untuk pemirsa di sana yang memiliki keberanian tinggi dan senang dengan keadrenalinnya mungkinnya bisa hubungi Kang Taufik. Tapi dengan satu syarat, kalau kesurupan jangan nyalahin saya. Tapi kan mungkin ada tim pawangnya juga untuk supaya pengunjung itu jangan sampai kapok mungkin. Ya, kalau ada yang datang ingin mengeksplor tentang apa tempat-tempat serem di Pangalengan mungkin Kang. Ini coba diterangkan dulu mengapa udah tadi ya. Terus jadi sekarang udah deal ini namanya Jarambah Tim Explore. Tapi tempat sempat waktu hostnya si Kang Gani waktu sebelum sibuk beliau ada Jarambah Aquatic kalau nggak salah ya Maya. Oh, pernah ada. Jarambah Aquatic. Apakah tidak misalkan tidak disangka Jarambah, tapi kan ini Jarambah Tim Explore. Kalau itu mah Jarambah Aquatic gitu mah membahas tentang nyangusep, terus lebih ke ikan lah gitu orang-orang itu mah Jarambah Aquatic. Ini mah Jarambah Tim Explore ya. Jadi mengeksplornya bukan sekedar hantu tapi bisa jadi tempat wisata, terus tempat-tempat hal-hal yang berpotensi di Pangalengan akan dieksplor oleh tim Jarambah Tim Explore. Jadi ini lebih positif lagi. Jadi kan untuk Jarambah itu kan ngidar. Iya, ngidar. Jadi insya Allah nanti mah saya labnya eksplornya maksudnya nggak untuk di Pangalengan, tapi insya Allah keluar juga bisa eksplor. Keluar Pangalengan. Karena saya Jarambah. Wah, iya. Anak Jarambah, petualang kan Jarambah berpetualang kan. Iya. Dengan bahasa Sunda Jarambah Tim Explore. Iya, benar. Terus ini ada pertanyaan lucu. Kan kemarin sempat viral kasus si Kang Yanat ya. Nih, jadi lucu ya. Koma tanggapan ti Kang Taufik selaku penikmat mistis gitu. Tanggapan nanti kan si Kang Yana teh lucunya. Lucu. Jadi ti pihak paranormal marmas cenderung ke orai koneng. Sementara pas ku tim kepolisian mungkin Asiana teh lah ya di Cirebon. Aku macing tanggapanana eta. Semua jadi misteri tah. Tanggapan sama itu mah terlalu merendahkan para setan sih. Setan nggak punya salah apa-apa kan disalahin. Di prank gitu kan. Satu Indonesia kan di prank. Buat Mang Yana the best lah, bukan lagi. Serius. Jadi para setan udah gak ada harga dirinya di depan Mang Yana. Namun bisa dihadirkannya yang ngobrol Mang Yananya. Saya pengen tuh Mang Yana. Jadi setelah kejadian itu apakah misalkan penonton yang suka dengan misteri mistis itu apakah berkurang apa semakin meningkat dengan kejadian si Mang Yana? Berkurang sih sebetulnya. Pas kejadian itu berkurang nanti. Terus yang typing yang komenteng nggak ngejarul pasti ngebahas teh awas aya orai koneng di dinya. Itu terus yang komen. Kita bener sempat menjadi kendala yang versi Indonesia lah itu masih Kang Yana jago pisan eta Jadi kadang kan kuncen cenah makanya kuncen puluhan tahun ge ku si Kang Yana mah geus kuncen setan enggak ada harga dirinya buat Mang Yana mah serius. Kuncen oge jadi rendah di mata masyarakat sekarang. Oke, ini Kang Usep.
Ini untuk harapan ke depan setelah menjadi Jarambah Tim Explore, harapan ke depannya ingin seperti apa ini? Untuk harapan kedepannya ya mudah-mudahan makin maju, viewer juga makin naik dan juga bisa memberi hiburan yang terbaik untuk viewer, untuk para warga yang sering nonton lahnya. Karena saya ekspor selebihnya kita hiburan, menghibur masyarakat juga supaya tidak jenuh lah. Oh iya. Ingin mengekspor ke gedung-gedung yang besar-besar gitu. Kalau itu pasti kemauannya pasti tinggi. Cuman kan untuk ekspor di gedung-gedung tinggi kan untuk di Pangalengan mah jarang ya. Harus atau ke sana atau ke Bandung kan. Ke gedung-gedung wakil rakyat. Di sana banyak penampakan. Kita mau penampakan nyata. Tapi untuk ekspor yang sering penampakan kan saya labnya malam minggu. Iya, malam. Jarang ada penampakan. Karena penampakannya setannya lagi berduaan di pinggir jalan bareng pacarnya. Setannya bungkulukan eta mah. Ya, jadi gini sebenarnya. Mungkin untuk pemirsa ada yang saya ingin sampaikan. Jadi sebelum kita menaklukkan jurig-jurig yang di luar sana, jadi lebih baik kita taklukkan dulu jurig-jurig yang ada dalam diri kita ya. Jadi supaya kita lebih bijak, lebih lebih bisa memaknai gitu. Oh ternyata sebenarnya dalam diri kita itu sebenarnya banyak jurig-jurig gitu. Makanya kan bisa dari obrolan kita itu kan kita membahas jurig. Sebenarnya kenapa jurig munculnya malam hari? Kenapa jurig sukanya tinggal di tempat-tempat kotor? Kenapa jurig takut dengan cahaya matahari? Mungkin ada yang bisa kita petik bahwa mungkin jurig itu adalah sisi gelap dari manusia, bisa gitu ya. Jadi jurig itu sisi gelap dari manusia yang mungkin si manusia itu mati, terus sisi kegelapannya masih ada ya, masih gentayangan. Jadi kalau kita sudah bisa menaklukkan jurig dalam diri kita, kalau kita mungkin udah mati, jadi jurig itu yang ada di kita itu udah hijrah lah. Jadi tapi untuk saya pribadi, jurig mah sebetulnya tapi nggak ya beda-beda pendapat ya. Beda pendapat. Menurut saya mah jurig mah ayah sih nggak ada. Kalau jin percaya ada. Kalau jurig mah nggak percaya. Jangan marah para jurig, sorry ini. Ya otomatis kan yang meninggal mah nggak mungkin gitunya. Itu pastilah para jin-jin yang gabut mungkin. Gabut. Jadi saya pertanyaan lucu ya. Ini kan jurig di urangnya, jurig di urang di Indonesia ya khususnya, jeung jurig di luar negeri jadi beda. So kan di jurig di urang mah aya pocong, aya kunti, aya genderuwo. Kan di jurig di luar negeri mah paling Dracula-nya. Terus di Cina vampir. Apakah misalkan jurig itu bayangan dari manusia yang penakut gitu, apa kumaha menurut Kang Usep? Kang Usep naon jeung Kang Usep ini? Kang Topik. Mungkin para jurig bedanya di Indonesia ini, di negeri yang lain ini. Mungkin karena tradisi daerah mereka. Kan untuk di Pangalengan, untuk di Indonesia juga kan ada yang beda-beda. Kuyang itu kan adanya di Kalimantan. Kenapa nggak ada di Bandung? Karena kan itu mengikuti tradisi mereka sendiri. Jadi sekitar mah karuhun urang ti baheula berarti. Iya. Masih tetap di karung-karung. Jadi misterinya masih jurig setiap negara beda gitu. Saya pengen tampil datang ke Pangalengan. Atau kali-kali mah kan misalkan pemirsa teh jenuh. Wae penampakan anak pocong wae. Ulem atuh Dracula, ulem atuh misalkan vampir. Kemarin ada rekomendasi suruh lab ekspor di Jepang. Ada teman kan yang di Jepang suruh ekspor, tapi saya teh nggak berani di Jepang mah. Soalnya takut yang muncul kakek Sugiono. Mikirnya kok kakek Sugiono. Serius. Katanya up dulu di Jepang. Oke pemirsa, obrolannya sangat seru. Jadi ini udah fix. Ganti nama ya dari Pangalengan Ghost Explore menjadi Jarambah Tim Explore. Jadi untuk pemirsa yang di sana yang menjadi penonton setia dari Kang Taufik ini, sekarang udah memproklamirkan bahwa nama timnya sekarang adalah Jarambah Tim Explore dan akan mengeksplor bukan sekedar misteri-misteri yang ada di Pangalengan, mistis-mistis yang ada di Pangalengan, hantu-hantu yang ada di Pangalengan,
tapi lebih mengeksplor segala sesuatu di Pangalengan Ya. yang bisa diekspos ke pemirsa di luar sana. Gitu ya. Jadi ekspornya nggak terlalu, nanti mah nggak selalu malam, siang juga bisa ekspor di tempat wisata, di tempat-tempat yang viral bisa juga nanti. Oh iya, itu lebih bagus sekali. Jadi cenderungnya untuk depannya cenderung untuk hiburan aja. Hiburan aja. Jadi kita memberikan hiburan kepada pemirsa yang senang. Saya juga sebenarnya senang dengan cerita-cerita misteri itu, senang sebenarnya. Oke pemirsa, masih di channelnya Bapeng di Nyintrik Tapi Nyentrik. Kita tonton dulu review dari Kang Usep. Selama melakukan apa? Dadang. Kang Usep, Kang Taufik selama melakukan explore di Pangalengan. Ghost Explore. Masih di Bapeng Channel. Nanti ditayangin pas saya waktu joget-joget bareng kuntilanak merah, nanti ditayangin ada juga. Oke pemirsa, kita lihat dulu videonya. Oke pemirsa, masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik, masih bersama Kang Taufik. Oke Kang Taufik, kita lanjutkan kembali obrolan yang tadi. Ya. Sekarang kan sudah fix nih namanya menjadi Jarambah Tim Explore. Ini membentuk apa nama dan tim ini ada naungan nggak? Misalkan ini di bawah naungan siapa misalkan? Untuk tim pasti ada, saya itu di bawah naungan Karuhun Jawa Barat. Karuhun Jawa Barat itu wadah para kreator misteri Bandung atau Jawa Barat. Yeah. Jadi para kreator misteri itu diwadahi oleh Karuhun Jawa Barat. Jadi kita misalkan mengajukan dulu surat pernyataan kita ini udah ganti nama misalkan dari Pangalengan Ghost Explore menjadi Jarambah Tim Explore gitu apa gimana? Pasti laporan dulu. Sebelumnya laporan kalau misalkan di ACC boleh saya pasang. Alhamdulillah saya udah laporan, udah komitmen sama Ketua Karuhun Jawa Barat, akhirnya direstui. Alhamdulillah saya bikinlah Jarambah Tim Explore. Jadi ini sekarang tim Jarambah Tim Explore ini digawangi oleh beberapa orang ini. Untuk Jarambah Tim Explore kalau untuk nama PG yang dulu, tim yang dulu itu alhamdulillah ada sekitar 10 orang lah tim. 10 orang. Cuman untuk saat ini kan timnya udah pencar lah, udah punya channel sendiri-sendiri. Dan untuk sekarang Jarambah Tim Explore insya Allah saya berjuang sendiri dulu. Saya merintis dari nol sendiri dulu. Karena saya yakin lah sendiri juga bisa. Ngebuktiin aja lah gitu. Tapi ada sponsor yang ikut menjadi sponsor ini jadi di Jarambah Tim Explore ini? Alhamdulillah untuk sponsor ada. Untuk sponsor dari Warung Bandrek Sukamenak. Oh ini? Ya ini sponsor kita ini. Untuk sponsor
Alhamdulillah juga untuk setiap saya live ekspor, Ya. kalau ada kesalahan atau apapun pasti dari Warung Bandrek Sumenep memberi motivasi bahwa harus gini kan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi live ada kendala atau ada kesalahan pasti sharing, bahwa kan dulu sempat viral salam dari Binjai. Oh. Kalau dulu saya setiap ekspor ada pohon pisang, pasti saya ada salam dari Binjai. Oh. Cuman ngobrol-ngobrol lagi emang nggak bagus juga lahnya, merusak lingkungan yang ada juga. Merusak akhirnya pohon pisang orang lain gitu. Akhirnya dihilangin lah dari saya sih itu teh. Binjai, ya. Soalnya pas ekspor teh pasti yang punya lahan marah karena si pisang nanti langsung roboh. Terus ini tadi kan baru diobrolkan tentang dukanya. Ya. Sekarang sukanya menjadi kreator di bidang misteri ini seperti apa? Untuk sukanya sih alhamdulillah jadi banyak fans saya. Jadi banyak fans, jadi banyak yang tahu lah orang-orangnya bahwa saya suka ekspor kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang ngejar juga, nagih hutang. Kita mah lain fans. Itu aja paling sukanya mah, saya jadi lebih terkenal lah. Alhamdulillah, bukannya sombongnya, maaf Jadi nih. ini bisa diketahui belum kawin apa masih? Masih bujangan dong. Waduh. Saya masih muda, cuma mukanya tua, saya baru 20 tahun, cuma mukanya aja boros. Jadi untuk pemirsa yang di luar sana ini statusnya masih bujang, silakan yang berminat ya. Aduh. Oke, untuk setiap kali melakukan eksplor ke lapangan, itu properti apa aja yang mesti ada, terus mungkin media apa yang mesti ada untuk misalkan memanggil si makhluk goib itu? Paling untuk media, untuk properti yang dibawa paling tidak jauh dengan menyan, dupa, menyan lidi, itu yang sering wajib lah. Setiap ekspor itu wajib dibawa, wajib pakai itu. Soalnya itu media untuk mendatangkan makhluk-makhluk halus. Iya. Pasti medianya itu menyan sama dupa. Dupa. Terus sapu lidi itu. Menyan lidi. Oh, yang panjang itu dupa. Oh, lidi. yang terus setiap mau ada penampakan itu misalkan diawali dengan tanda-tanda seperti apa misalkan? Untuk penampakan kan biasanya saya kalau ekspor nih bakal dulu menyan, Ya. dupa. Ya nggak nyampe ke semenit sih, angin itu tiba-tiba gede, tapi di tempat itu aja, di tempat yang lain enggak, tiba-tiba angin gede. Kalau udah kecium bau bangke, itu pasti pocong yang hadir. Terus kalau untuk bau melati, kuntilanak. Kalau saya masih sama kuntilanak mah sebetulnya nggak takut sih. Kalau ada mah diperkosa serius. Tapi kalau baunya harum parum itu penampakan mantan mungkin bisa jadi. Bisa jadi juga itu. Wah, ini pas melakukan itu aja sengit si manena mantan itu berarti. Iya, mantan itu tadinya nyusul sebenarnya. Oh jadi bisa mungkin jadi jeroki ya. Jadi sebelum mendatangkan makhluk gaib itu ada properti yang media yang mesti kita bakar itu dupa dan menyan. Pasti ada. Kalau untuk properti apa itu kamera terus apa aja yang untuk peralatan? Paling peralatan ya kamera, senter, tripod, dan juga sering bawa anak pocong paling. Anak pocong. Jadi saya bikin properti dari kain warna putih. Kecil sih setengah meter lah, dibentuk pocong untuk media penarikan supaya muncul pocong. Tapi alhamdulillah setiap saya bawa properti itu penampakan pasti ada. Pas waktu bawa media anak pocong itu, di sampingnya ada yang asli, pocong yang asli. Pas sama host yang dulu dikejar, akhirnya kenok juga, keserupan. Keserupan juga. Oke, ini cukup lumayan nya. Resikonya lumayan, tapi seru sih. Seru ya. Tapi seru. Untuk waktu setiap melakukan explore itu biasanya dilakukan setiap jam berapa itu? Untuk waktu paling kita berangkat itu jam 9, prepare dulu kan, persiapan alat-alat yang komplit, menuju ke lokasi setengah 10 lah, prepare jam 10 kita mulai. Jam 10 kita udah mulai live, nyampe jam 1 jam 2 malam. Rata-rata sampai jam 1 jam 2 malam. Ya rata-rata paling lama lah nyampe subuh juga pernah. Kalau lagi banyak penampakan, lagi seru-serunya nyampe jam 3 karena seru, karena kan lagi banyak penampakan nih. Kapan lagi kan bisa dapat momen yang seperti ini. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira itu jam berapa yang sering ada penampakan makhluk goib?
Yang sering penampakan itu di waktu jam itu paling di setengah 12 sampai setengah 1 itu yang paling lawan, yang paling banyak penampakan itu justru di setengah 12 malam sampai jam 1 lah, sampai jam 1 malam itu paling banyak lah tengah malam ya. Oke pemirsa, itu jadi waktu-waktu yang riskan mungkin terhadap penampakan makhluk gaib ternyata dari jam 12 ke sana mungkin ya. Jadi mungkin dari jam 9 sampai jam 10 si jurigna dandan heula tapi keseringan untuk live-nya setelah beres live nih, setelah beres live streaming jam 1 atau jam 2 paling sering itu si makhluk halus itu sampai ngikut ke rumah, itu paling sering. Oh pernah ada? Pernah. Sering sih, bukan pernah ada, tapi sering. Setiap lagi live-nya, kan dari live itu nangtang yang kayak gitu. Misalkan kan ada bacaan-bacaan mantra-mantra tertentu, misalkan Yahoda Muroh, Yahoda Murjin, Yahoda Mulgoib, terus ya Rijalil Goib, kan itu makhluk-makhluk yang gitu untuk mendatangkan. Pas udah beres, mungkin merekanya suka ada yang ikut ke rumah juga, nyampe. Terkadang nyampe rumah, di rumah interaksinya. Sampai ada cara mengusirnya gimana tuh kalau sampai ngikut ke rumah gitu? Ya baca-baca aja dalam hati. Paling banyak. Pernah diikuti oleh makhluk halus jenis apa? Kuntilanak paling yang kebanyakan ngikut itu sosok kuntilanak sih. Kuntilanak. Karena dia incest ya. Iya, dan untuk setan yang menurut saya pribadi yang paling galak, yang paling saya takutin cuma 2 sih. Apa? Pocong sama genderuwo. Soalnya kan kalau pocong itu lebih bahaya dari setan-setan yang lain. Kan kalau pocong bisa ngeludah. Kalau kena ke badan mah kan bisa bau bangkai nyampe susah untuk dihilangin, kan susah untuk diobatin. Untuk pocong serius itu bisa ngeludah, bisa badan teh bau bangkai weh. Palingan aya babaturan awakna bau wae. Ku pocongnya. Jadi apa? Oke pemirsa, sangat seru sekali ini obrolan sekali dari Kang Opik. Aduh bener, sangat menghibur sekali menurut saya ini obrolan. Aduh mantap sekali Kang Opik. Jadi harapan kedepannya ini tim Explore ini akan mengeksplor segala sesuatu yang ada di Pangalengan ya. Jadi bukan sekedar hantu dan jurig ya yang kita explore gitu. Jadi oke, untuk pemirsa, bagus sih menurut saya. Jadi anak muda itu lebih kreatif. Jadi dari dulunya mengeksplor hanya tentang misteri saja, hanya tentang hantu, penampakan hantu. Jadi sekarang lebih ke merambah ke semua bidang ya. Jadi apa aja yang bisa dieksplor dari Pangalengan tersendiri. Jadi poinnya ikut membantu lah, misalkan dari mengeksplor bisa jadi pariwisatanya, mungkin kulinernya ke depannya, terus jadi orang-orang di luar sana juga yang masih senang dengan mistis-mistis dan senang dengan menguji adrenalinnya bisa juga ya. Misalkan tadi kan udah diobrolkan ada wisata malam juga. Jadi oke pemirsa, mungkin obrolannya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan ilmu dari obrolan kita untuk pemirsa di sana. Mungkin pesan dari saya, jadi seperti yang saya tadi katakan, jadi sebelum kita menaklukkan jurig di luar sana, lebih baik kita taklukkan dulu jurig-jurig yang ada di diri kita. Oke pemirsa, masih di Bapeng Channel. Tunggu video-video selanjutnya di Bapeng Channel. Dan terima kasih ini untuk Bandrek Sukamenak, Kang Asep. Terima kasih, bandreknya nikmat sekali. Dan terima kasih untuk Kang Opik. Oke, sama-sama. Maaf tadi saya bilang Usep. Ini Kang Opik, mudah-mudahan ke depan Jarambah tim Explore-nya sukses. Amin. Menjadi sesuatu yang spesial di Pangalengan. Amin. Oke. Salam atau buat fansnya. Jangan lupa nanti minta foto bareng ya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu obrolan kita. Tunggu video-video selanjutnya di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik tapi Nyentrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, untuk teman-teman dari Bapeng Channel yang penasaran saya waktu live atau live streaming, boleh mampir-mampir ke channel saya di Facebook, namanya Jarambah Tim Explore. Ikuti keseruan saya di sana mencari sosok makhluk halus. Ditunggu untuk kalian. Terima kasih badak.